Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, kembali lagi dengan mata pelajaran matematika dengan saya Ibu Anissa Nur Khalifah. Ya, sebelumnya pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari tentang definisi limit fungsi aljabar. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas menentukan nilai limit fungsi aljabar. Ya, menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati A ini itu ada 3 cara, yaitu ada substitusi, ada pemfaktoran, ada mengalihkan dengan faktor sekawannya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Dengan substitusinya. Nah, misalkan fungsi f terdefinisi di setiap nilai x bilangan real. Nilai limit fungsinya sama dengan nilai fungsinya untuk memperoleh nilai limitnya. Kita dapat menyubstitusikan secara langsung ke dalam fungsi tersebut. Example, tentukanlah nilai limit fungsi berikut. Ya, limit x mendekati 2x dikurang 7. Penyelesaiannya ya, langsung saja. Bahwasannya kalau dalam mensubstitusikan itu langsung saja nilai x-nya diganti dengan nilai x mendekatinya. Nah, di sini mendekatinya adalah 2, maka langsung saja kita x-nya ini diganti dengan 2. Ya, kursor saya kelihatan? Insya Allah kelihatan ya. Ini karena sama-sama putih. Nah, oke. Nah, di sini ada soal latihan, silakan dikerjakan. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Nih, limit x mendekati 1, 3x dikurang 1 per x ditambah 1. Lanjut, kita ke menentukan nilai limit fungsi dengan pemfaktoran. Ya, masih ingat ya pasti pemfaktoran itu apa, udah nggak asing lagi. Nah, di sini misalkan limit fungsi f(x) per gx didekati oleh x mendekati a menghasilkan nilainya 0/0, sehingga fungsi gx dan fx pasti mempunyai faktor x dikurang a. Oleh karena itu, kalian harus menghilangkan faktor-faktor yang sama dari fx dan gx terlebih dahulu. Misalkan fungsi fx sama dengan x dikurang a dikali gx per x dikurang a dikali hx. Dengan demikian, limit x mendekati a fx sama dengan limit x mendekati a itu x dikurang a dikali gx per x dikurang a dikali hx sama dengan limit x mendekati a. Nah, karena x dikurang a per x dikurang a kan sama, jadi kita coret aja karena persamaan, coret. Makanya hasilnya tinggal 9x per hx gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan di substitusi bahwasanya x-nya bisa tuh diganti dengan nilai di sini misalkan a ya. Jadi langsung saja 9 x-nya diganti dengan a dan h x-nya diganti dengan a. Ya, ini tadi bukan 9 ya, g maksud saya. Jika ternyata nilai GA dan HA ini adalah 0/0, maka carilah faktor-faktor GX dan HX-nya. HX-nya sama. Kerjakan dengan cara serupa. Ya, jadi kalau hasilnya 0/0 itu berarti kurang tepat hasilnya. Kita harus mencari nilainya berapa gitu. Berarti cara tersebut di sini ini kurang tepat. Kita menggunakan pemfaktoran. Gimana caranya? Untuk mempermudah perhitungan dengan cara pemfaktoran, kalian ingat kembali bentuk
faktorisasi aljabar berikut. Nih, Ibu bantu ngingetin deh. Ini ada nih. Masih inget nggak? A plus B pangkat 2 itu sama aja dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu. Masih inget nggak? Pastilah masih inget ya. Ini kan udah pelajaran dari SMP, pasti ingat. Ya, ini ada lagi yang pangkatnya 3. Kalau yang contoh pertama tadi, yang kotak pertama kan pangkatnya 2. Nah, ini pangkatnya 3. Dan ini masih banyak lagi di internet, di buku-buku. Pokoknya jangan terpaku cuma dengan pembelajaran di sekolah. Kalian harus kreatif, apalagi dengan pembelajaran online seperti ini otomatis banyak keterbatasan. Oke, tetap semangat, cari lagi pemfaktoran itu seperti apa. Ini salah satu contohnya. Lanjut. Nah, kita ke example lagi nih untuk pemfaktoran. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Limit x mendekati 4 x pangkat 2. Nih udah pasti pemfaktoran ya. Kalau udah pangkat 2 tuh x pangkat 2 dikurang 16 per x dikurang 4. Nah, penyelesaiannya nah, di sini yang mau difaktorin yang mana nih? Ya ini, yang x pangkat 2 dikurang 16. Nah, kira-kira kalau kita difaktorin tuh atau dijabarkan bahasanya, itu difaktorkannya berapa tuh? Kalau biar tetap hasilnya x pangkat 2 dikurang 16. Iya, bener banget. Iya, dia berarti difaktorkannya adalah x kurang 4 dikali x ditambah 4 ya, itu. Lanjut. Nah, ini seperti tadi lagi, bahwasanya kalau x dikurang 4 per ini juga x dikurang 4, nah ini kan sama, maka dicoret aja, coret. Nah, tinggal terakhir adalah x ditambah 4. Nah, setelah itu kita pakai substitusinya lagi. Nah, kita ganti x-nya dengan x mendekati 4-nya. Jadi x-nya ganti 4. Jadi 4 ditambah 4 adalah 8. Ya, itu untuk contoh pemfaktoran. Oke, lanjut. Ada contoh soal. Ada soal latihan. Ya, tentuin dulu tuh, dicoba-coba ya di rumah. Soal latihan, tentukan nilai limit fungsi berikut. Tuh, ya hampir sama sih, tapi ada 3 baris. Nggak apa-apa lah, dicoba ya. Semangat, cari-cari di internet, lihat-lihat YouTube ya, biar ilmunya makin banyak. Lanjut, yang terakhir yaitu dengan mengalihkan faktor sekawannya. Nah, limit fungsi yang akan kita tentukan nilainya dengan mengalihkan faktor sekawan biasanya mengandung tanda akar ya. Masih ingat ya tanda akar? Ya, contohnya beberapa bentuk faktor sekawan yang sering dipakai dalam menentukan limit fungsi diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini banyak nih ya, contohnya ada 4 bentuk-bentuknya. X dikurang A faktor sekawan dari X ditambah A dan sebaliknya gitu. Jadi sekawannya tuh ya, kalau X dikurang A otomatis faktor sekawannya itu kebalikannya jadi plus gitu. Cuma bedanya min plus gitu aja sih. Nah, ini seterusnya juga sama aja. Nah, ini karena tadi udah disinggung tentang tanda akar, maka ini juga di sini ada tanda akar gitu. Tanda akar seterusnya. Nah, sudah selesai deh. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa minum air putih. Dan ilmu itu bisa didapat di mana aja. Bisa di internet, di YouTube, banyak sekali. Tanya guru, tanya teman, atau beli buku dan lain sebagainya. Oke, tetap semangat walaupun di tengah pandemi.
jaga kesehatan. Dan apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, absennya di kolom komentar, nama dan kelas. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar juga, atau boleh di chat kelas, grup kelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.